Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pastor Donatus. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang arti simbolis salib, ya, salib. Mengapa saya terpanggil atau tertarik untuk menjelaskan tentang salib ini? Karena pada kenyataannya masih banyak orang yang belum tahu arti salib itu. Dikira salib itu hanya aksesoris, maka semua orang pakai salib di kalung. Enggak dia agama Katolik, entah dia agama yang lain, pakai saja sebagai tren-tren saja. Padahal itu mempunyai makna yang sangat mendasar bagi orang-orang Katolik, ya, dan juga orang Kristen pada umumnya, ya. Selain Katolik ada Kristen Protestan juga menggunakan tanda salib. Hanya mungkin nanti kita akan membedakan, akan kita jelaskan perbedaan antara salib yang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, lalu juga di samping itu saya merasa bertanggung jawab menjelaskan mengenai iman saya yang dipertanyakan, bahkan dicemoohi oleh orang lain, ya, bahkan tokoh agama lain, ya, sebagai lelucon dan sebagainya. Dan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi sebenarnya, tapi memang sudah sering terjadi terhadap simbol-simbol agama yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan untuk itulah saya mencoba untuk menjelaskan sebisanya, mungkin sangat sederhana, singkat. Sebenarnya penjelasan mengenai salib ini sangat mendasar dan juga bisa kita beri secara panjang lebar, bahkan bisa menjadi satu materi kuliah yang bertahun-tahun, ya, karena bisa ditinjau dari berbagai aspek, ya, dari aspek historis, aspek biblis, filosofis, dan teologis, ya. Tapi saya tidak meninjau semua itu. Saya hanya menjelaskan secara sederhana tentang salib ini. Namun teman-teman, sebelum penjelasan saya berikan, saya mohon di like dulu. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan tombol lonceng sampai bunyi tring, ya, supaya teman-teman yang pertama nanti mendapat video yang terbaru lainnya yang kami kirim sehubungan dengan, ya, banyak hal, ya, yang kiranya mungkin berguna dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan, berguna dalam hubungan dengan iman bagi kita seiman, seagama. Tapi bagi yang agama lain, biar penjelasan ini menjadi bahan pengertian untuk saling menghormati agama lain. Karena kita dipanggil hidup di Indonesia ini tidak dipaksa oleh siapa-siapa. Saya lahir sebagai orang Katolik juga, ya, bukan kehendak saya, tapi panggilan Tuhan. Yang lain juga dipanggil sebagai orang Muslim juga, ya, orang yang percaya dalam iman Muslim, iman Islami juga, bukan karena paksa, ya, karena mungkin itu kehendak Tuhan, ya. Maka itulah, atas dasar itulah saya ingin menjelaskan semuanya ini kepada kita semua. Baik teman-teman, tema penjelasan kita tentang salib, ya. Salib ini kita punya kita ini itu ada salib Latin, ya, salib Latin, salib yang dipakai oleh bangsa Romawi, orang-orang Latin untuk menyalibkan
menyalibkan orang-orang hukuman ya. Maka bentuk salib inilah yang dipakai juga oleh Yesus dalam penyalibannya, karena zaman itu adalah zaman Romawi ya, zaman kekaisaran Romawi. Nah baik, salib ini ada beberapa ukuran ya. Dalam gereja Katolik itu juga ada beberapa ukuran, juga ada di dalam gereja Protestan juga ada ya, dengan mungkin bentuknya yang berbeda ya, bentuk salib yang tidak ada korpus dan salib dengan ada korpus ya. Nah saya menjelaskan dulu yang salib dari yang kita punya, yaitu gereja Katolik Roma, gereja Katolik ya, gereja Katolik pada umumnya ini sama seperti ini ya. Nah, di gereja Katolik ya banyak ukuran salib ya, ada yang demikian, ini ada sekitar mungkin 15 cm ya, 12 cm ya, hampir 25, hampir 30 ya. Jadi 25 cm hitungannya lah, 26. Jadi 26 cm, ada yang 30, ada yang 80. Itu tergantung dari, ada yang juga 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter, tergantung dari ruang yang ruang mana yang dipakai ya, diletakkan di ruang mana gitu. Jadi tergantung dari ruangnya. Kalau ruangnya besar kayak gereja yang besar sekali, jadi salib kalau kayak salib begini enggak ada artinya, tidak kelihatan. Itu harus disesuaikan dengan ruangannya ya. Ada itu ukurannya. Juga ada salib seperti ini, ini salib kaul saya ya, salib kaul religius ya. Ketika saya menerima kaul kemurnian, ketaatan, kemiskinan, nah, dan kaul kenangan akan sengsara Yesus, kami menerima salib ini sebagai salib kaul ya, sebagai kenangan akan salib Kristus, kasih Kristus yang menyelamatkan, atau tanda kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Dan dengan salib ini, dengan semangat Yesus, kasih Yesus yang rela disalibkan, pengorbanan yang kasih yang rela berkorban ini, saya juga akan melayani dengan semangat yang sama. Seperti itu saudara-saudarinya, ini salib kaul. Sedangkan salib yang lain juga ini ada yang bentuknya ukuran-ukuran, berbagai ukuran salib untuk kalung ya. Ini juga ada dari batu organik, dan ini ada kuningan, ini yang agak antik, ini dulu bisa dibuka karena saya sering terlepas, lalu saya lem ya, karena sudah hilang umurnya ya, penguncinya. Jadi saya lem. Ini berisi relikwi Santo Santa ya, relikwi Santo Santa. Kemudian yang ini ya salib Benedictus ya, bentuk salib dengan ada bulatan, itu salib berkat ya, yang oleh Santo Benedictus dipakai untuk memberkati. Jadi salib ini dipakai untuk memberkati, dan orang yang memakainya juga diberkati dan juga bisa memberkati yang lain melalui cara hidupnya, melalui doa-doanya ya, seperti itu. Nah, inilah. Lalu makna salib itu sendiri, salib itu adalah tanda keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Jadi melalui salib inilah Kristus mengubah palang hina ini, kayu hina ini, palang yang hina yang dulu, zaman dulu dipakai oleh orang-orang pagan tuh untuk menghukum orang-orang yang bersalah ya. Itu sini salib ini juga yang dipakai oleh Kristus untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa kegelapan maut, dari kuasa setan, dari kuasa dunia ya. Dan salib ini menjadi tanda bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita melalui cara yang manusiawi. Tuhan mau mengangkat cara-cara manusiawi itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa
dengan cara-cara manusiawi orang bisa sampai kepada Tuhan, kepada kembali bisa mengangkat derajat yang mulia. Tapi dengan risiko bahwa dengan risiko pengorbanan diri, ya. Kasih yang rela berkorban. Ini tanda kasih yang rela berkorban. Ini tanda kasih Allah yang begitu besar, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes, ya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai ia menyerahkan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya yang memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan, ya. Yohanes bab 10 ayat 10. Kemudian juga di tulisan lain juga dari Injil Yohanes dikatakan bahwa begitu besar, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, begitu katanya, menegaskan kepada para rasulnya. Dan juga, ya, kalau kita mendengar sabda Injil ini juga ditujukan kepada kita. Kamu adalah sahabat jika kamu saling mengasihi. Jadi Yesus ingin supaya melalui salib ini, setiap orang yang memakai salib ini, maka ia harus memiliki semangat kasih Kristus itu. Maka semua orang yang menggunakan salib ini adalah orang-orang yang percaya bahwa dengan menggunakan salib ini dia ingat akan kasih Tuhan. Dengan menggunakan salib ini dia ingat akan tanda keselamatan Tuhan. Keselamatan hanya ada pada Tuhan, dan melalui Tuhan semua gangguan tentang kepada hidup ini, gangguan roh jahat, gangguan setan tidak akan mengacaukan manusia. Jadi ini Tuhan, tanda keselamatan Tuhan, tanda juga kehadiran Tuhan dalam hidup. Maka ini yang sangat mendasar bagi kita orang Katolik, ya. Ini untuk teman-teman yang non Katolik, ya, non Katolik yang beragama lain. Jadi ini keyakinan kami supaya kalian tahu, dan kalau mau menghargai kami silakan, kalau tidak pun kami tidak maksa kalian menghargai. Yang jelas ada aturan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 supaya kita saling menghormati, karena menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan, seperti itu. Maka itu menjadi dasar negara kita, maka kita juga patut saling menghormati, saling menghargai, yang tidak memfitnah, mengejek, mencemoohkan ajaran agama lain, ya, begitu. Itulah dasar mengapa orang Katolik begitu bangga selalu membawa kemana-mana salib Kristus, karena salib itulah, ya, melalui salib dia memandang Yesus yang Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia, maka kemana-mana pun dia tidak takut. Maka setiap orang yang sungguh-sungguh dijiwai oleh semangat Kristus, karena roh Kristus itu hidup di dalam diri setiap orang yang dibaptis, ya, dalam namanya. Maka apalagi ketika dia menggunakan salib ini untuk kalungnya, maka dia akan selalu ingat yang menyentuh dirinya itu adalah kekuatan Tuhan, ya. Karena setiap kalung yang dipakai itu adalah kalung yang diminta diberkati oleh imam, ya, yang tertahbis. Dan itu artinya imam yang memberkati itu, ya, menyalurkan berkat dari Tuhan sendiri untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Ini teman-teman yang bisa saya berikan penjelasannya, semoga dapat berguna bagi kita semua, ya, untuk pengertian dan untuk memperteguh iman bagi sesama orang Katolik dan Kristen pada umumnya. Dan lalu tentang salib itu tadi, salib yang ada korpusnya itu adalah salib orang Kristen Katolik pada umumnya, ya, baik Kristen Katolik Ortodok, Kristen Katolik Roma, Kristen Katolik Anglikan, Kristen Katolik Timur. Jadi kita semua pakai yang ini, ya, pada umumnya. Ada beda-beda bentuknya dan sebagainya. Ada salib Benediktus, salib yang seperti ini, ada salib yang model agak segi-segi itu
itu juga, tapi bentuknya rata-rata pada umumnya seperti ini ya. Itu ada salib juga yang bentuknya yang bentuk seperti ini. Ini hanya yang membedakan gereja Katolik itu hanya pimpinannya ya, karena sedikit berbeda dengan sehubungan dengan ajaran tentang gereja ya, gereja Kristus. Itu semua diambil dari Injil ya, dari kitab suci ya. Ada dasar-dasar biblisnya yang dipakai oleh setiap gereja, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan ya. Jadi gereja Katolik menganggap bahwa salib ini adalah salib Kristus. Jadi harus ada patungnya, patung Kristus. Dan setiap orang yang mengingat bahwa ini salib Kristus adalah, inilah salib yang menyelamatkan, salib Kristus yang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan umat manusia. Salib Kristus yang merupakan tanda kasih Allah kepada dirinya, kepada manusia. Salib Kristus yang menjadi tanda keselamatan. Salib Kristus tanda kemenangan Kristus atas dosa dan maut ya. Jadi dengan menggunakan salib ini, dia juga akan memperoleh kekuatan Kristus untuk mengalahkan dosa dan mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat. Inilah keyakinan kita orang Katolik, mengapa kita dengan bangga menggunakan salib ini. Sedangkan yang salib yang Kristen Protestan itu tidak pakai ini, karena mereka mempercayai berdasarkan kitab suci juga bahwa Kristus itu telah bangkit, jadi tidak perlu lagi ya korpusnya. Jadi dia sudah ada bangkit. Kalau dia masih di situ, artinya dia masih belum bangkit, seperti itu ya. Itu pendapat mereka, itu ajaran mereka. Entah yang aliran mana saya juga sudah lupa, tapi yang jelas begitulah pada umumnya ya. Tapi itu dasarnya juga ada dalam kitab suci, karena mereka berpandangan seperti itu ya, itu ajaran mereka. Nah, tidak memang sangat mendasar juga, karena kita orang Katolik itu kan untuk membedakan, selain untuk membedakan dari salib pagan tadi. Salib pagan tadi kan salib tanpa jadi bisa jadi ini dianggap salib pagan, jadi orang masih ragu. Sedangkan kalau kita sudah memiliki salib seperti ini, ada korpusnya, artinya ini adalah salib Kristus. Itu teman-teman ya. Nah, terima kasih atas atensi teman-teman untuk kesediaannya menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.